Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining. And at this moment we are meet again in introduction to research subject. And then before we continue our videos, I would like to remind you that for newcomer and for new viewer in this video, I hope you subscribe, like, comment, and share this video to your social media, because I will upload more and more videos about English subject, especially in talking about introduction to research. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah proposal, khususnya bagaimana cara menyusun sebuah latar belakang yang baik. Nah, di layar teman-teman sudah ada sebuah proposal. Ya, kebetulan beberapa waktu lalu proposal ini telah diujiankan dan saya sendiri merupakan salah satu tim penguji untuk proposal ini. Dan saya memutuskan untuk memilih proposal ini sebagai materi untuk introduction to research. Karena menurut saya penelitian ini mengandung unsur-unsur yang beberapa waktu lalu telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, jika kita melihat dari judul proposal ini, yaitu An Analysis of Speech Error Made by Ashton Kutcher at Teen Choice Award. Jika kita melihat secara cermat, kita bisa menduga dari judul penelitiannya saja bahwa penelitian ini nantinya akan menggunakan desain penelitian kualitatif. Dan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah speech error atau kesalahan ujaran dalam berpidato ya, yang dilakukan oleh Ashton Kutcher dalam salah satu pemilihan award. Baik teman-teman sekalian, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di dalam menyusun latar belakang penelitian, lebih baik kita menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang lebih spesifik atau lebih khusus. Nah, sekedar mengingatkan bahwa pola yang akan digunakan di dalam menyusun latar belakang itu melalui 4 tahap. Yang pertama adalah menyatakan pernyataan umum tentang disiplin ilmu. Nah, untuk contoh penyusunan latar belakang untuk poin pertama akan kita lihat pada bagian selanjutnya. Langkah yang kedua adalah grand theory atau teori yang mendukung dari disiplin ilmu yang sedang diteliti. Kemudian langkah yang ketiga adalah gambaran proses penelitian. Dan yang terakhir adalah melampirkan atau menjelaskan tentang gejala ataupun indikasi ataupun fokus dari penelitian. Baik teman-teman, kita masuk di latar belakang penelitian penelitian ini ya. Pada chapter 1 Introduction, subbab A, Background. Di sini peneliti menuliskan language is one of the most important aspect in human life. Without language, life must be hard to live. Jadi peneliti di sini menuliskan bahwa bahasa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa bahasa, hidup akan terasa berat. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan umum, di mana pernyataan ini dapat dipahami, dapat diketahui baik oleh anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa language as a communication tool that people use to convey ideas, information, goals, and so on in order to be understood and makes other believe in views. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia yang digunakan untuk menyampaikan ide, pemikiran, informasi, tujuan, dan sebagainya. Dan juga digunakan untuk saling memahami satu sama lainnya. Jadi pada paragraf pertama, peneliti menuliskan tentang pernyataan umum terkait dengan disiplin ilmu yang akan diteliti. Di paragraf kedua pada proposal ini,
peneliti menuliskan bahwa in English there are 4 skills that must be mastered by students. They are listening, speaking, reading, and writing. The speaking skill becomes very important in education field because it is not of the important speech in communication aspect in communication that needs to be accomplished. Speaking skill is more difficult than the other skill because it is not only need pronounced word but also arrangement of the word in oral performance in order to understood by listener or audience. Jadi pada paragraf pertama peneliti menuliskan tentang general statement di mana dia menyatakan bahwa bahasa adalah aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Dan pada paragraf kedua, peneliti menuliskan dan membahas lebih spesifik tentang bahasa Inggris, di mana di dalamnya terdapat 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, seperti itulah contoh dari general statement dan more specific statement. Dan pada paragraf ketiga, penulis ini menuliskan tentang grand theory atau teori yang mendukung. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berhubungan dengan linguistik, maka penulis memasukkan grand theory yang berhubungan dengan psycholinguistics. Dia menuliskan bahwa psycholinguistics is formed from the words psychology and linguistics according to Field 2003. State that psycholinguistics explore the relationship between the human mind and language. Jadi penulis di sini memaparkan sebuah teori dari Field dengan tahun terbit 2003 yang menyatakan bahwa psycholinguistics mengkaji tentang hubungan antara manusia, pemikiran manusia, dan bahasa. Kelanjutan dari halaman sebelumnya adalah it makes both have relationship between examining language as a formal object and it is processed in brain. Only the material is different. Jadi teori tersebut merupakan teori yang mendukung dari pernyataan peneliti tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Dan pada proses ketiga yaitu bagaimana menyajikan gambaran proses, peneliti menuliskan bahwa from the psychological aspect, language is very related to one psychological condition. It will be very different language used by people who are angry, tired, sick. They are most likely to make errors. Jadi dia menuliskan bahwa dari aspek psikologi, bahasa itu sangat berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang. Dan hal tersebut sangat berbeda. Penggunaan bahasa dari seseorang akan sangat bergantung atau akan sangat berbeda ketika dia berada posisi dalam kondisi marah, lelah, dan sakit. Mereka sering melakukan kesalahan. Speech error commonly referred to as slip of the tongue. Kesalahan ujaran umumnya terjadi dari kesalahan atau kesilapan lidah ya. Di samping itu speech error occur when the speaker do not have sufficient knowledge about how to produce language with relates to pronunciation. Di samping itu, kesalahan ujaran biasanya muncul ketika pembicara tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang sedang mereka bicarakan, khususnya terkait dengan pengucapan. Nah, itulah gambaran proses yang dituliskan oleh peneliti pada bagian paragraf keempat dari proposal penelitian ini. Adapun terkait dengan gejala, indikasi, dan fokus, peneliti ini menuliskan pada paragraf berikutnya. Dia menuliskan bahwa so many types of error are based on the speech performance carried by people when giving speechless. The researcher also has the same experience as other. Therefore, it is a possibility for everyone to make error. A public figure is no exception. Jadi penulis di sini menuliskan bahwa ada banyak jenis kesalahan yang didasarkan oleh speech performance atau performa dalam berbicara, khususnya
bagaimana orang ketika melakukan kesalahan pengujaran atau pengucapan. Peneliti sendiri memiliki pengalaman yang sama. Di samping itu, kemungkinan dalam membuat kesalahan ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kepada siapa saja, tidak terkecuali kepada public figure. This make the researcher interest to identify common type of speech error made by a public figure. Jadi, pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk mengidentifikasi kesalahan ujaran umum yang dilakukan oleh public figure. Dan pada bagian akhir dari bab 1 ini, si peneliti menuliskan, in this case, the researcher only focus on error that occur during the speech based on Clark theory. 1977. Meanwhile, Ashton Kutcher is chosen by researcher to be the object of analysis. The researcher chooses Ashton Kutcher a speech at Teen Choice Award which aired on August 14, 2013 because he seems to made a lot of error in his speech. Jadi, pada bagian ini peneliti hanya berfokus untuk meneliti kesalahan yang muncul pada ujaran oleh Ashton Kutcher yang dilandasi ataupun didasarkan oleh teori Clark Theory tahun terbit 1977. Peneliti memilih Ashton Kutcher, meneliti ujaran Ashton Kutcher pada Teen Choice Award yang diselenggarakan 14 Agustus 2013 karena menurut peneliti dia melihat bahwa Ashton Kutcher melakukan banyak kesalahan ujaran dalam pidatonya. Dan pada bagian akhir tibalah dia pada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis jenis kesalahan yang ditinjau dari segi psikolinguistik yang dilakukan oleh Ashton Kutcher. Baik teman-teman sekalian, setelah melihat penjelasan tentang latar belakang dari proposal penelitian ini, maka kita berpindah kepada subbab bagian kedua, yaitu research question. Based on the background information above, the researcher formulate question as follows. Jadi berdasarkan informasi latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, what are the types of speech error made by Ashton Kutcher at Teen Choice Award? Jenis kesalahan ujaran apa yang dilakukan atau yang dihasilkan oleh Ashton Kutcher pada pidato dalam penganugerahan award tersebut? Kemudian research question yang kedua adalah, what is the most dominant type of speech error made by Ashton Kutcher? Jenis kesalahan apa yang lebih dominan dilakukan oleh Ashton Kutcher dalam pidatonya pada penganugerahan Teen Choice Award tersebut? Jadi terdapat dua masalah, pokok inti masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Yang pertama adalah jenis atau tipe kesalahan apa yang dilakukan oleh Ashton Kutcher. Kemudian yang kedua adalah jenis masalah apa yang lebih dominan atau jenis kesalahan apa yang lebih dominan dilakukan oleh Ashton Kutcher dalam pidatonya. Kemudian untuk subbab bagian C, yaitu object of the research, objective of the research. Jadi objective the research ini disusun berdasarkan jumlah dari research question. Jadi tujuan dari penelitian ini mengacu kepada seberapa banyak research question yang kita ajukan. Jika research questionnya hanya satu, maka objektifnya juga hanya satu. Namun jika research questionnya dua, maka objective of researchnya juga harus dua bagian. Jadi objektif yang pertama adalah to identify the types of speech error made by Ashton Kutcher. Kemudian yang kedua adalah to find out the most dominant type of speech error. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi jenis kesalahan yang dilakukan oleh Ashton Kutcher. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menemukan jenis kesalahan yang lebih dominan dilakukan oleh
Ashton Kutcher dalam pidatonya. Dan kemudian untuk subbab berikut adalah scope of the research atau batasan masalah penelitian. Nah, pada bagian ini, in this research, researcher only focus on the types of speech error made by Ashton Kutcher at Teen Choice Award and the dominant type of speech error based on Clark and Clark theory. Jadi batasan masalah penelitian proposal ini adalah mengacu kepada jenis kesalahan yang dilakukan oleh Ashton Kutcher dalam pidatonya yang akan mengacu pada teori Clark on Clark theory. Common types of speech error are silent pause, field pause, repeat, retracted false start, unretracted false start, correction, interjection, stutter, and slip of the tongue. Jadi setidaknya ada 9 kategori kesalahan ujaran dalam berbicara ataupun dalam berpidato yang diajukan oleh teori Clark and Clark theory. Pada bagian ini akan kita jelaskan ke-9 bagian itu pada bagian bab kedua. Dan poin berikutnya adalah significance of research atau manfaat dari penelitian ini. Ya, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, untuk manfaat itu dibagi atas 2 ya. Yang pertama adalah manfaat secara teoritis dan manfaat yang kedua adalah manfaat secara praktis. Pada proposal ini, manfaat praktis adalah the result of this research is expected to be able to give contribution to the reader in general because speech error is not only experienced by some of the people but everybody. Jadi harapan dari peneliti dalam proposal ini adalah dia berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada pembaca secara umum, karena kesalahan ujaran tidak hanya terjadi oleh seseorang saja, tetapi tidak hanya terjadi pada sebagian orang, namun terjadi pada semua orang. Kemudian manfaat secara praktis adalah untuk English teacher, untuk guru bahasa Inggris. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam pengajaran tentang speech production that has close relationship with psycholinguistic and linguistic. Jadi dia sangat berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat diterapkan sebagai sumber referensi dalam pengajaran bagaimana menghasilkan sebuah ujaran khususnya yang berkaitan erat hubungan antara psikolinguistik dan linguistik. Kemudian untuk siswa, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan referensi agar mereka lebih tahu tentang penelitian yang mengkaji tentang kesalahan dalam pengujaran. Dan manfaat praktis yang ketiga adalah untuk peneliti lain. Penelitian ini juga dapat diharapkan memberikan pengetahuan tambahan kepada peneliti sebelumnya tentang psikolinguistik, kesalahan ujaran, dan jenis-jenis kesalahan dalam pengujaran. Dan bagian akhir dari proposal bab 1 ini adalah definition of term. Nah, bagian ini juga telah saya jelaskan pada video yang lalu bahwa definition of term itu bisa menjadi alternatif. Nah, ada sebagian universitas yang mewajibkan definition of term ini ada, dan ada beberapa universitas juga yang tidak mewajibkan bagian ini ada. Namun di tempat saya sendiri direkomendasikan atau ya hampir diwajibkan juga kepada mahasiswa untuk menyatakan definition of term. Jadi peneliti pada bagian ini menuliskan bahwa definisi yang pertama adalah definisi linguistik dan definisi yang kedua adalah definisi tentang psikolinguistik. Dan definisi yang ketiga adalah definisi tentang speech error. Jadi demikianlah tadi isi-isi mulai dari latar belakang penelitian, kemudian research questionnya, pertanyaan penelitiannya, kemudian tujuan penelitiannya, manfaat penelitian, batasan penelitian, hingga daftar definisi istilah. Nah, seperti itulah gambaran dari isi bab 1 proposal penelitian. Yang saya jelaskan ini, contoh proposal yang saya jelaskan ini adalah hanya sebagai contoh teman-teman.
Adapun untuk proposal teman-teman sekalian bisa disesuaikan dengan kajian masing-masing. Namun terkhusus untuk mahasiswa Universitas Laki Dende, seperti itulah subbab-subbab yang harus ada pada bagian bab 1 proposal penelitian. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi jika ada kekurangan dari video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada komentar yang sifatnya membangun, kritik, saran yang sifatnya membangun, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen juga, dan bagian akhir tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video ini. Dan jangan lupa pula untuk subscribe. Ya, subscribe itu gratis loh teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.